Halo teman-teman, salam kenal. Aku Nadia Gita Safira dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video kali ini, yuk kita belajar bareng mengenai teori kepribadian dari salah satu tokoh psikologi nih, yaitu Albert Bandura. Nah, mungkin buat sebagian teman-teman udah gak asing lagi ya dengan nama Albert Bandura. Yap, dia merupakan tokoh yang mengemukakan teori kognitif sosial dengan eksperimen terkenalnya yaitu Bobodol. Bandura ini lahir di Mundare di daerah dataran utara Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Nah, Bandura ini tuh menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Bandura juga banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia. Nah, apa sih teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini? Nah, seperti yang sudah disebutin tadi di awal, Bandura ini mengemukakan teori mengenai kognitif sosial, di mana teori ini tuh menekankan bagaimana perilaku manusia bisa timbul dari adanya proses kognitif, kemudian adanya tingkah laku, dan adanya pengaruh dari lingkungan. Jadi teori belajar sosial Bandura ini tuh menjelaskan mengenai bagaimana kepribadian itu tuh merupakan interaksi dari timbal balik antara tingkah laku, lingkungan, dan juga disertai dengan faktor-faktor kognitif yang ada di dalam diri manusia seperti persepsi, sensasi, dan yang lainnya. Oke, jadi itu gambaran umumnya mengenai siapa itu Albert Bandura dan apa teori yang ia kemukakan. Kira-kira menurut Bandura, kepribadian seseorang ini tuh bisa terbentuk dari apa aja ya? Atau struktur kepribadian menurut Bandura itu gimana ya? Oke, jadi struktur kepribadian menurut Albert Bandura ini tuh ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada self. Nah, self ini sendiri lagi tuh terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada person. Person ini tuh meliputi faktor kognitif seperti persepsi, sensasi, dan lainnya. Nah, yang kedua itu adalah behavior atau tingkah laku. Dan yang ketiga yaitu environment atau lingkungan. Yang kedua yaitu ada self-regulation atau regulasi diri. Nah, regulasi diri ini tuh kemampuan untuk mengatur diri sendiri dengan memanipulasi lingkungan sehingga terjadinya perubahan. Nah, regulasi diri ini tuh terdiri dari 2 faktor, di mana ada faktor eksternal yaitu yang dihasilkan dari pengalaman kita berinteraksi dengan orang lain dan juga penguatan atau reinforcement. Dan ada faktor internal yaitu yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu ada observasi diri, di mana kita bisa mengobservasi diri kita sendiri mengenai kelebihan dan kekurangan diri kita. Dan yang kedua ada judgmental process, di mana judgmental process ini tuh kita mengamati, melihat apa perilaku kita saat ini dan membandingkannya dengan norma yang ada ataupun norma standar pribadi kita. Dan yang terakhir yaitu ada self-response, di mana self-response ini tuh merupakan hasil dari judgmental process yang dimana nantinya tuh bisa dilihat perilaku kita ini tuh akan mendapatkan gift ataukah punishment. Yang ketiga yaitu ada efikasi diri. Efikasi diri ini tuh kepercayaan atau keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menyelesaikan sesuatu dan mencapai suatu tujuan gitu. Nah, efikasi diri ini tuh terdiri dari 4 sumber, di mana yang pertama itu ada sumber dari pengalaman pribadi. Nah, sumber dari pengalaman pribadi ini tuh bisa dari prestasi yang udah pernah kita capai apa aja, ataupun dari kegagalan-kegagalan yang udah pernah kita laluin gitu. Nah, yang kedua ini tuh ada pengalaman dari orang lain. Pengalaman dari orang lain itu tuh kayak misalnya tuh kita tuh memerhatikan tingkah laku dan melihat pengalaman orang tersebut gitu. Misal nih kayak Mayudi Ayunda tuh kan kayak keren banget ya, maksudnya dia bisa kuliah di luar negeri, S2 di Stanford gitu, pintar dan suka banget belajar. Nah, kita tuh bisa kayak dari Mayudi Ayunda kita pun merhatiin gitu ya tingkah laku dia gimana, pengalaman-pengalaman yang udah pernah dia laluin gimana, dan hal itu tuh bisa motivasi diri kita kayak aku juga jadi pengen kayak Mayudi Ayunda gitu, bisa kuliah di luar negeri juga gitu. Nah, yang ketiga itu ada persuasi sosial. Persuasi sosial ini tuh jadi sugesti, dimana sugesti ini tuh bisa dari sugesti dari diri sendiri ataupun sugesti dari orang sekitar dengan meyakini bahwa kita tuh bisa keluar dari suatu masalah tersebut.
Nah, yang terakhir itu ada kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini kan meliputi emosi ya. Nah, kalau misalnya kita bisa berpikir secara emosi yang positif, maka kita juga akan berpikir secara rasional. Nah, jadinya tuh untuk mengambil suatu keputusan pun akan lebih matang gitu. Nah, yang keempat ada efikasi kolektif. Efikasi kolektif ini tuh merupakan keyakinan atau kepercayaan sekumpulan orang untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian seseorang ini tuh bersifat dinamis. Jadi akan adanya dinamika yang terjadi di dalam individu tersebut. Nah, kira-kira apa ya dinamika kepribadian menurut Bandura ini? Jadi dinamika kepribadian menurut Bandura itu terjadi akibat adanya reinforcement atau penguatan. Nah, reinforcement ini sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada vicarious reinforcement, di mana vicarious reinforcement ini tuh penguatan yang kita ambil dari kita mengamati perilaku seseorang tersebut, di mana perilaku seseorang tersebut tuh yang nantinya akan memunculkan motivasi di dalam diri kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana misalnya kita tuh mempunyai idola atau model, dan di mana model itu tuh menjadikan kita ingin kayak, oh iya nih aku harus kayak dia gitu. Nah, yang kedua itu ada expectation reinforcement. Expectation reinforcement ini tuh merupakan penguatan melalui mimpi gitu, mimpi kita di kedepannya gimana, mimpi yang menimbulkan motivasi dalam diri kita. Kayak misalnya tuh kita tuh punya mimpi nih, kayak aku kedepannya tuh pengen jadi arsitek. Nah, mimpi yang kita bawain itu menjadi motivasi dalam diri kita dan terus menjadi penguatan diri kita tuh untuk belajar secara terus menerus. Dan yang ketiga yaitu ada beyond reinforcement. Beyond reinforcement itu seperti teori otonomi fungsional yang dikemukakan oleh Allport, dimana jadinya tuh penguatan ini tuh udah kayak kebiasaan sehari-hari aja, walaupun misalnya kayak kita tuh udah mencapai tujuan tersebut tuh kayak ya udah, tapi karena udah menjadi kebiasaan jadinya terus-menerus berulang. Nah, dari struktur dan dinamika tersebut itu pasti kepribadian seseorang ini akan berkembang. Nah, perkembangan kepribadian ini tuh menurut Bandura akibat dari kita melihat orang lain atau adanya proses peniruan. Nah, perkembangan kepribadian menurut Bandura ini tuh terbagi menjadi 2 tahapan, di mana tahap yang pertama itu ada observational learning. Nah, observational learning itu merupakan suatu proses kognitif dengan melibatkan aspek bahasa, pemikiran, dan juga penyesuaian diri terhadap apa yang kita lihat. Nah, observational learning ini sendiri itu terbagi menjadi 4 tahapan, di mana yang pertama itu ada attention. Nah, attention atau perhatian ini tuh kita memusatkan atensi pada model atau lingkungan sekitar kita. Semakin sering kita memerhatikan atau semakin banyak kita memerhatikan lingkungan sekitar kita, maka semakin banyak juga hal yang bisa dipelajari. Yang kedua itu ada retention atau mengingat. Nah, retention atau mengingat itu merupakan suatu proses di mana informasi masuk ke dalam otak kita dengan bergantung seberapa lama kita mengamati hal tersebut. Semakin lama kita mengamati sekitar atau model tersebut tuh kemungkinan besar akan menjadi tingkah laku kita ke depannya. Nah, dari retention ini tuh akan menjadi ingatan atau memori. Yang ketiga, reproduction atau reproduksi, di mana kita mengolah hasil tersebut dengan mencoba mempraktikannya. Nah, yang keempat ada motivational process. Motivational process ini tuh merupakan proses penguatan atau reinforcement agar tingkah laku tersebut tuh menjadi bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan jika dia merupakan tingkah laku yang positif, maka perilaku positif itu akan dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan jika perilaku itu negatif, maka perilaku tersebut tuh akan berusaha dihilangkan agar tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tahap yang kedua yaitu modeling atau meniru. Nah, modeling atau meniru itu merupakan proses belajar kita dengan mengamati perilaku atau tingkah laku orang lain dan mencontohnya. Tapi kita tuh gak benar-benar 100% langsung peket-lipek nyontoh gitu, karena ada hal-hal yang kita perhatiin juga, kayak bisa nggak sih perilaku ini kita tiru atau enggak, karena dengan pertimbangan tadi tingkah laku ini tuh bakal ngasilin kita punishment atau justru gift gitu.
Nah, menurut Bandura itu modeling ini tuh terbagi menjadi 5 macam, dimana yang pertama itu ada peniruan secara langsung. Peniruan secara langsung ini tuh mungkin kayak kalau misalnya sekarang nih ya kan, sebelum masuk kelas tuh harus cuci tangan. Nah, biasanya tuh buat guru-guru TK tuh nyontohin dulu cuci tangan yang bener gimana. Nah, terus anak-anaknya tuh langsung ikutin. Nah, yang kedua itu ada peniruan secara tak langsung. Peniruan secara tak langsung ini tuh lebih ke imajinasi kita, ngegunain imajinasi kita. Kayak misalnya tuh kita habis baca buku, terus kayak kita tuh pengen niruin tuh apa yang si tokoh itu tuh lakuin, atau watak tokoh itu kayak gimana. Nah, peniruan yang ketiga itu peniruan gabungan, dimana ini tuh gabungan dari peniruan langsung dan tak langsung. Kayak misalnya tuh kalau kita pas kecil gitu lihat gaun, kan lihat gaun tuh bawaannya kayak princess ya. Nah, pasti kita tuh lihat princess gitu pas lihat gaun itu, terus pas kita pakai tuh kita niruin gaya-gaya princess gitu. Nah, yang keempat itu ada peniruan sesaat. Peniruan sesaat ini tuh lebih kayak kita niruin gaya pakaian yang kita pengen gitu. Tapi kan gaya fashion yang kita pakai tuh nggak mungkin semua masuk ke situasi semua ya. Jadi cuma situasi tertentu, kayak misalnya fashion yang kita suka tuh cuma bisa masuk buat main aja gitu. Nah, yang terakhir itu ada peniruan berkelanjutan, dimana peniruan berkelanjutan itu tuh misalnya kayak sekarang kan lagi demam drakor juga ya, kayak kalau kita sering nonton drakor tuh kadang secara gak sadar tuh kita pasti bakal niruin bahasa sama logat yang ada di drakor gitu. Itu bakal kebawa terus sampai ke kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan video mengenai teori kepribadian menurut Albert Bandura. Semoga membantu teman-teman dalam memahami materinya. See you!